Bab 431. Pil Liuren Buling, Pil Huiki, Pil Taiyuanyang, Del, 10 pil tingkat atas, proses pemurnian yang membosankan dan rumit. Dikatakan bahwa Master Alkimia dapat menyempurnakan salah satunya, yang sangat kuat. Ini dikumpulkan secara khusus oleh Fang Gu, hanya untuk membuat Jun Jiu gagal. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Jun Jiu akan begitu mesum hingga keterlaluan. Tidak hanya dia bisa menyempurnakan semuanya, dia hanya menghabiskan 15 hari yang singkat. Awalnya akan memakan waktu 23 atau 4 hari, tetapi Tungku Tiandi Linglong sangat mengejutkan Jun Jiu, dia sangat mempersingkat waktunya. Pil peremajaan 9 matahari terakhir disempurnakan. Jun Jiu mengumpulkan tungku surga dan bumi Linglong, memadamkan api bumi yang dikumpulkan oleh batu roh, dan kemudian perlahan-lahan membersihkan bahan dan alat obat yang tidak terpakai di atas meja. Jun Jiu butuh 1 jam untuk menyelesaikan semua ini. Setelah selesai, dia berbaring di atas rambut halus dan lembut Xiao Wu. Xiao Wu memeriksa dan dengan lembut mengusap Jun Jiu dengan gerakan mesra. "Tuan, Anda telah bekerja keras. Tuan hebat, ringan hampir sebuah tungku alkimia tanpa berat. Jika dia tidak menggunakannya sendiri, Jun Jiu tidak akan pernah membayangkan bahwa tungku surga dan bumi Linglong akan sangat mudah digunakan. Tidak hanya mengumpulkan panas dengan cepat, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang seimbang. Dia tidak perlu repot dengan pemurnian bahan obat, Linglong Tiandi Furnace bisa mengatasinya sendiri." Jun Jiu hampir bertanya-tanya apakah tungku surga dan bumi Linglong telah membuka kebijaksanaan spiritualnya. Melihat Jun Jiu sangat mencintai Linglong Tiandi Furnace, Xiao Wu cemburu. Itu terus bergesekan dengan Jun Jiu, menggosok Jun Jiu dari dadanya ke perutnya, dan melilitkan ekor panjangnya di sekelilingnya untuk mencegah Jun Jiu pergi. Murid kelima kucing kecil itu berkelap-kelip seperti bintang yang menyedihkan dan sedih. Little Five mengeong. "Apakah itu meong? Cemburu? Haha, tentu saja Xiao Wu yang terbaik. Aku paling mencintai Xiao Wu-ku." Jun Jiu segera berbalik untuk menghibur Xiao Wu. Dia tidak melihat bahwa Linglong Tiandi Furnace sedikit bergetar ketika jatuh ke tanah, seolah tidak puas dengan pernyataan Jun Jiu. Tapi sebelum gerakan itu mengeluarkan suara yang menarik perhatian, gerakan itu ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Tungku Tiandi Linglong segera berubah dari berkilau dan berkilau menjadi benda mati total. Karena rasanya membunuh, itu datang dari penjahat tertentu yang juga cemburu. "Ayo makan tungku Tiandi Linglong dulu." Makanannya diberikan olehnya, kenapa tidak memujinya? Kemudian makan Xiao Wu, 5 kecil favorit. Bagaimana dengan dia? Setelah bulu Xiao Wu, dia tidak akan merasa kedinginan. Rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan, ia juga berpikir bahwa apinya telah padam dan suhunya menjadi dingin. Xiao Wu melindungi Jun Jiu untuk menjadi genit dan imut. "Meo gelombang master selesai menyempurnakan alkimia, kapan kita akan keluar Meong?" "Tunggu, sebentar lagi." Jun Jiu berencana untuk berlatih dengan tenang di sini selama 5 atau 6 hari sebelum pergi keluar. Kalau tidak, memurnikan 10 pil dalam 15 hari akan terlalu menantang surga. Ini di Akademi Tiansu, dan sekelompok serigala dan harimau menatapnya secara terbuka dan diam-diam. Jun Jiu tidak ingin merobek wajahnya dan memulai perkelahian sekarang, untuk sementara menahan tepinya dan menunggu kedatangan Ye Fu. Dia menerima surat dari Ye Fu 2 hari lalu. Tim guru spiritualnya yang hebat sudah siap. 3 perguruan tinggi akan segera hadir. Jun Jiu memilih Akademi Tiansu sebagai medan perang, dan dia masih perlu merencanakan dengan hati-hati sebelum melakukannya. Tutup matamu dan duduk bersila, inilah yang dipikirkan Jun Jiu. 5 hari berlalu dalam sekejap mata, Jun Jiu memutuskan untuk keluar. Ketika dia membuka pintu, para penjaga di luar tampak heran. Salah satu dari mereka memiliki sikap yang baik dan berkata, "Ini belum sebulan. Saya sudah selesai, jadi saya bisa pergi lebih awal." "Apa, Jun Jiu Ti?" Jun Jiu selesai lebih cepat dari jadwal. Penjaga gerbang tertegun. Ketika dia sadar kembali dan ingin bertanya, Jun Jiu telah membawa pergi Xiao Wu. Mereka hanya bisa saling memandang. "Haruskah saya melapor ke Nona Fang Gu?" Petik 2 tanda tanya. Jun Jiu tidak ingin pergi ke sekolah untuk bertemu Bibi Fang, jadi dia pergi nongkrong di tepi danau. Berjalan berkeliling, Jun Jiu mendengar langkah kaki. Mendongak dari kejauhan, dia melihat Fu Linzan berjalan dengan membawa keranjang bambu. Dia bergumam sambil berjalan, "Udang di sini adalah yang terbaik. Tangkap beberapa dan bakar mereka untuk makan malam. Ini enak."
Petik 2. Udang jenis apa? Junjiu tiba-tiba berkata, membuat Fu Linzan melompat. Mendongak dan melihat Junjiu, Fu Linzan segera berubah menjadi senyum cerah dari kewaspadaannya. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, jadi ini kamu, Junjiu. Udang sisik giok di danau ini. Terlihat seperti giok, dan sangat indah. Tentu saja juga enak haha. Di danau ini Lin Suang tidak mengizinkan saya untuk datang tangkap saya, jadi saya datang ke sini diam-diam. Junjiu, jangan beritahu Lin Suang, saya sakit kepala dan dia menatapku dengan dingin ketika dia marah, dan dia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Bagaimana kalau saya berbagi setengah dengan Anda setelah memanggang selesai? Fu Linzan bergegas. Junjiu mengedipkan mata. Sebelum Junjiu dapat berbicara, Xiao Hu tidak dapat menahannya. Itu ngiler, memeluk betis Junjiu dan mengangguk ke Fu Linzan berulang kali. Fu Linzan melihatnya, dan wajahnya berlumuran darah. Tapi dia masih ingin Junjiu setuju. Meol gelombang-gelombang, meol centil cukup untuk berjalan sekitar 3 kaki. Junjiu tersenyum, oke. Fu Linzan masih menangkap udang sisik giok untuk beberapa saat, lalu menoleh dan menatap Junjiu dengan reaksi tiba-tiba. Dia tercengang, Junjiu, kenapa kamu keluar? Sudah kurang dari sebulan. Petik 2. Aku akan kembali setelah aku selesai berlatih. Junjiu tersenyum. Luar biasa. Terkejut dan tercengang, Fu Linzan menahan kata-kata itu untuk sementara waktu. Dia tidak meragukan bahwa Junjiu berbohong padanya. Jika orang lain tidak bisa melakukannya, itu adalah orang lain. Junjiu adalah monster, sebuah metamorfosis dari tingkat yang menantang surga. Hanya apa yang tidak dia lakukan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Fu Linzan berkata pelan, Junjiu, kamu adalah orang yang paling aku kagumi selama ini. Petik 2. Oke, tepuk tangan untuk bos. Sambil menonton Fu Linzan menangkap udang, Junjiu bosan menunggu, jadi dia mau tidak mau mengobrol dengan Fu Linzan. Untuk beberapa alasan, saya keluar dari topik saat mengobrol. Junjiu berkata, Fu Linzan, jika ada wanita secantik peri yang mencintaimu dan mengabdikan dirinya untukmu, dia akan membantumu dan melindungimu dimanapun. Dan dia adalah orang yang paling memahamimu di dunia. Apakah kamu akan jatuh cinta padanya? Mata Fu Linzan matanya melebar, dia menatap Junjiu dengan lampu hijau, dan sudut mulutnya menyeringai seperti orang bodoh. Sudut mulut Junjiu berkedut, kamu terlalu banyak berpikir. Ini hanya sebuah contoh. Petik 2. Fu Linzan langsung frustrasi. Hanya butuh 1 detik untuk mimpi itu kembali ke kenyataan, menangis. Tapi Fu Linzan masih memikirkannya dengan serius dan menjawab Junjiu. Itu pasti, jika aku ingin wanita cantik seperti itu mencintaiku, jika aku tidak menghargainya, bukankah aku akan menjadi bodoh? Mungkin bodoh Junjiu. Junjiu menambahkan, tapi kalian berdua sudah saling kenal belum lama ini. Aku tidak tahu banyak, dia mengerti kamu, dan tidak ada tokoh seperti itu setelah melewati desa ini. Ayo cepat berkumpul. Semakin banyak Fu Linzan mendengarkan, semakin dia merasa bahwa dia diberi makan makanan anjing, dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Sepertinya ada yang aneh, mengapa Junjiu tiba-tiba menanyakan hal ini? Bab 432. Fu Linzan tiba-tiba menoleh untuk melihat Junjiu, dan berkata, Junjiu, mengapa kamu menanyakan ini? Apakah ada yang menyukaimu, tetapi tidak ada orang di sekitarmu yang secantik peri? Fu Linzan berbisik, siapa yang memiliki kecantikan Junjiu? Junjiu menyipitkan mata ke arah Fu Linzan, alis dan matanya dingin. Dia berkata, tanya saja dengan santai. Tanya dengan santai. Fu Linzan tidak percaya. Dia langsung bertanya pada Junjiu, kalau begitu Junjiu, pria seperti apa yang kamu suka? Junjiu berpikir sejenak dalam diam. Sebelum dia memberikan jawaban, Xiao Hu menggosok dagunya dan mengeong, guru menyukai kecantikan. Semakin cantik semakin aku menyukainya, semuanya enak dipandang. Junjiu menepuk kepala Xiao Hu dengan ringan, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Apakah dia orang yang mencari wajah? Xiao Hu? Ya, Junjiu tidak menjawab Fu Linzan. Karena dia tidak bisa menjawab, hal pertama yang ada di pikirannya adalah Mo Yue. Tapi Junjiu merasa ini hanya suka, jauh dari cinta. Dia memandang Fu Linzan dan tersenyum tipis. Aku akan kembali dulu. Hubungi aku setelah kamu menangkap cukup udang skala giok. Petik 2. Oke. Fu Linzan memperhatikan Junjiu dan Xiao Hu kembali. Ketika dia berbalik,
dia tiba-tiba melihat seseorang muncul di sebelah dia. Melihat lebih dekat, Fu Linzhan menarik napas dalam-dalam dan melebarkan matanya. Pemandangan yang bagus, keindahan itu seperti penjahat, dan dunia dikalahkan olehnya. Sayang sekali itu laki-laki. Fu Linzhan langsung kecewa. Karena dia cantik, sikap Fu Linzhan sangat bagus. Selain itu, ini adalah Akademi Huxin jauh di dalam Akademi Tiansu. Orang luar tidak dapat dengan mudah datang ke sini, jadi Fu Linzhan hanya menganggapnya sebagai murid Tiansu. Tapi, Fu Linzhan bertanya, siapa kamu? Murid Tiansu, tapi kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Petik 2, hanya dengan wajah pria ini. Sangat tidak mungkin untuk menjadi anonim. Tapi mengapa dia tidak pernah mendengar orang seperti itu di Akademi Tiansu? Saat dia memikirkannya, Fu Linzhan melihat pria itu mengangkat tangannya, dan sedikit cahaya keemasan muncul di ujung jarinya. Merasa tidak ada bahaya, Fu Linzhan penasaran. Apa ini? Apa yang kamu katakan tadi sangat bagus, ini hadiahmu. Mo Yue menunjuk, dan cahaya keemasan melesat ke tengah alis Fu Linzhan. Dia bahkan tidak bisa bereaksi begitu cepat, diikuti oleh otaknya yang sepertinya tiba-tiba membuka banyak jendela dan pintu. Tiba-tiba terbuka, dan semua kemacetan di masa lalu sekarang semuanya teratasi. Fu Linzhan terkejut dan senang. Segera duduk bersila dan bermeditasi, melupakan menangkap Krill Giok dan mempertanyakan siapa pria itu. Mo Yue melirik Fu Linzhan dengan acuh tak acuh, dan dia berjalan menuju arah di mana Jun Jiu pergi. Ketika Fu Linzhan membuka matanya, keterkejutan di wajahnya sulit disembunyikan. Suara sedingin es Fu Linsuang datang dari sebelah telinganya, selamat atas terobosanmu. Linsuang, aku telah menembus ke tingkat ketiga guru besar spiritual. Dia sangat gembira. Fu Linzhan tidak heran bagaimana Fu Linsuang menemukannya. Mereka kembar dan telepati saling menguntungkan. Fu Linzhan terkejut sekarang, menggaruk kepalanya dan ingin tahu siapa pria itu tadi. Fu Linzhan tahu betul bahwa dengan dirinya sendiri, dia telah terjebak sebagai guru spiritual tingkat kedua selama 2 tahun tanpa kemajuan apapun. Sekarang dia tiba-tiba menerobos ke grid spiritualis tingkat ketiga. Itu adalah penghargaan dari mutiara emas di antara jari-jari pria itu. Tapi kenapa dia harus membantunya? Tunggu, dia mengatakan bahwa apa yang baru saja saya katakan sangat bagus, ini adalah hadiah saya. Fu Linzhan tiba-tiba menyadari, matanya membelalak dan dia tertegun. Fu Linsuang sedikit mengernyit, ada apa denganmu? Jelas sebuah terobosan adalah hal yang baik, tetapi ekspresi Fu Linzhan tampak seperti disambar petir. Mungkinkah dia mendapati dirinya menangkap udang skala giok dan menerobos? Agak tidak bisa diterima. Fu Linsuang berpikir dengan bingung, aku tahu siapa dia. Fu Linzhan mengepalkan tinjunya, dia adalah kecantikan yang menakjubkan yang dikatakan Jun Jiu. Fu Linsuang, itu pasti dia, tapi aku belum pernah melihatnya muncul di samping Jun Jiu. Aku akan kembali dan bertanya pada Jun, tunggu, ayo pergi. Otak Fu Linzhan berputar cepat. Dia tahu bahwa pria itu pasti pria yang sangat kuat, sehingga dia bisa menerobos dengan jarinya. Dan sebaiknya jangan terlibat dalam masalah perasaan. Tidak apa-apa jika mereka menikah, tetapi jika tidak berhasil, dia akan dipukuli menjadi anjing oleh Jun Jiu, bukan? Lupakan saja, dia merahasiakannya. Memikirkan hal ini, Fu Linzhan segera mengubah ekspresinya. Tersenyum dan mengaitkan bahu Fu Linsuang, ayo pergi. Ayo kembali dan panggang udang sisik giok, lalu kirimkan setengahnya ke Jun Jiu. Jun Jiu masih membuat alkimia, bagaimana kamu mengirimkannya? Kata Fu Linsuang, dia kembali, dia ada di halaman, kenapa kamu belum melihatnya, Linsuang? Berita, keluarnya Jun Jiu dengan cepat sampai ke Xing Luochen dan Bibi Fang. Satu demi satu, mereka semua bergegas ke halaman di tengah danau. Itu sudah keesokan harinya, dan Jun Jiu sedang duduk di sekolah menunggu mereka. Berjalan ke tempat latihan, saya melihat ke atas dan melihat Jun Jiu berdiri di depan pintu sekolah. Dia menatap seekor burung dengan rok merah berkilauan yang bersinar terang. Menyadari bahwa mereka datang, melihat ke samping ke wajah yang sedikit tidak dewasa, orang sudah bisa melihat keindahan desa dan kota. Jun Jiu mengaitkan bibirnya, dan tersenyum angkuh dan sombong. Kalian ada di sini, Jun Jiu, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu ketika kamu meninggalkan bea cukai? Fang Gu berkata dengan nada tegas, menatap Jun Jiu dengan ketidaksenangan. Senyum Jun Jiu menjadi lebih dingin. Dia memandang Fang Gu dengan dingin,
memegang kotak pil persegi panjang di tangannya. Seseorang memberitahuku, mengapa aku harus repot? 10 pil yang kamu inginkan semuanya ada di sini, datang dan verifikasi. Petik 2, Huff. Junjiu, kamu pergi kemarin untuk menyerahkan pil hari ini. Siapa tahu jika seseorang diam-diam membelinya untukmu pil, dan kemudian aku akan memberimu kecurangan untukmu. Hong Ying berkata dengan tatapan aneh, menatap Junjiu dengan mata ganas. King Yu segera berdiri dan menatap Hong Ying dengan marah. Jangan bicara omong kosong, dia juga seorang spiritualis hebat tingkat pertama sekarang, mampu melawan Hong Ying. King Yu tidak lagi takut dengan kekuatannya. Tidak peduli di masa lalu, sekarang atau di masa depan, jika Hong Ying ingin menggertak adik perempuannya, dia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Ini omong kosong, apakah kamu punya bukti, Hong Ying? Mu Jingyuan mengerutkan kening. Bukti, Xing Luochen tertawa, dan dia menatap lurus ke arah Junjiu. Apakah kamu masih membutuhkan bukti? Dengan dia, bagaimana mungkin memperbaiki 10 pil bermutu tinggi dalam sebulan? Itu tidak curang, dia bisa mengeluarkannya. Percakapan berubah, dan Xing Luochen sepertinya sudah siap. Dia juga berkata, masuk, Fei King. Ada keheningan di lapangan, dan semua orang melihat ahli racun datang dari luar pintu. Saat dia berjalan, dia menatap Junjiu dengan lembut dan kejam dan berkata, Xing Luochen benar. Sangat tidak mungkin baginya untuk memperbaiki 10 dari mereka dalam sebulan. Satu-satunya penjelasan untuk dia bisa mengeluarkannya sekarang adalah curang. Semua orang berkata lihatlah Junjiu. Dalam keheningan, Ji Yiming berbisik, Nona, kami semua percaya padamu. Dia meremehkan tuduhan Xing Luochen dan Hong Ying, dan langsung membuka kotak pil. Junjiu berkata, panggil aku curang. Tidak apa-apa, selama kamu bisa mengetahuinya, alkemis mana yang berani mengatakan bahwa pil ini dibuat olehnya? Aku akan bersaing dengannya. Mata semua orang cemas, menatap lurus ke arah ramuan di tangan Junjiu. Melihat ini, semua orang menatap dengan mata terbelalak dan menarik napas dalam-dalam. Apoteker racun Fei King bahkan lebih sulit dipercaya. Ini tidak mungkin. Bab 433. Saya melihat di dalam kotak pil persegi panjang, ada deretan pil yang semuanya berkualitas tinggi. Partikelnya bulat dan berkilau, penuh dengan danqi. Artinya, ada orang yang percaya pada ramuan. Xing Luochen langsung bersemangat, dan dia menunjuk Junjiu dengan tegas. Junjiu, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak curang. Kualitas yang sangat bagus, kamu mengatakan kamu dapat memperbaiki 1 atau 2, aku hampir tidak percaya. Tapi ini adalah 10, dan mereka semua dimurnikan dalam waktu 1 bulan. Bagaimana mungkin? Hong Ying mengambil kata-kata Xing Luochen dan berkata dengan sarkasme dan penghinaan. Master racun Fei King tidak berbicara, wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat dan hitam. Ini tidak mungkin, bukan Junjiu yang curang, tapi apoteker racun Fei King mengetahuinya. Saat ini, tidak ada seorang pun di 3 akademi besar yang dapat menyempurnakan kualitas sebaik itu. Bahkan dia pun tidak ada yang bisa menghadapi Junjiu sama sekali. Fei King kaget. Dari mana Junjiu mendapatkan pil ini? Dia berhasil. Dia tidak bisa mempercayainya. Junjiu mencibir, bukankah kalian semua bodoh? Juga, jika apoteker mereka tidak bisa melakukannya, itu karena mereka tidak berguna dan tidak kompeten. Bukan berarti aku tidak bisa. Masih berdalih, Xing Luochen memelototinya. Ini saat yang tepat baginya untuk mempermalukan Junjiu. Xing Luochen tidak boleh melewatkannya. Dia segera menoleh untuk melihat Fei King. Fei King, kamu adalah seorang apoteker racun, bicaralah. Fei King membuka mulutnya, tetapi menatap Junjiu dengan ngeri dan tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya kamu tidak menyerah sampai kamu mencapai Sungai Kuning. Kakak senior, saudara pendeta, datang dan bantu aku mendapatkannya. Hari ini aku akan membiarkan mereka membuka mata, kata Junjiu kepada semua orang di belakangnya. King Yu dan yang lainnya segera datang. King Yu mengambil kotak pil dari Junjiu. Lalu aku melihat Junjiu mengeluarkan sekotak pil dari lengan bajunya tanpa sadar. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dan bertanya-tanya apakah Junjiu memiliki tas harta karun di lengan bajunya. Pakai banyak. Untungnya, kotaknya tidak besar, jadi setiap orang mengambil 1 kotak di masing-masing tangan dan membaginya dengan cepat.
Junjiu bertepuk tangan dan mencibir, buka. Retak, bentak, bentak, krek, kotak dibuka satu persatu, dengan kilau lembut dan alkimia murni. Keharuman dan yang menerpa wajah membuat orang merasa segar kembali. Tapi ketika mereka melihat lebih dekat, Kisusu tertegun. Ini, Junjiu menyipitkan matanya, dingin dan menghina. Ini semua disempurnakan oleh saya. Dapatkah Anda mencari tahu siapa berani mengatakan bahwa saya membeli ramuannya untuk ditipu? Apoteker racun Fei King, sebagai alkemis luar biasa dari 3 perguruan tinggi besar, siapa yang dapat Anda temukan? Kemampuan. Junjiu menatap Fei King. Tubuh apoteker racun Fei King gemetar ketika dia melihat mata yang dingin dan mengancam, dan dia mundur setengah langkah karena terkejut. Fei King, Xing Luochen memelototinya. Betapa bodohnya, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Xing Luochen bukan seorang apoteker, jadi tentu saja dia tidak tahu keterkejutan Fei King. Tidak ada yang bisa memperbaiki ramuan bermutu tinggi berkualitas tinggi. Dia juga tidak bisa, belum lagi ada 10 pil berkualitas tinggi yang berbeda di sini. 3 perguruan tinggi tidak dapat menemukan siapapun dengan kemampuan ini. Fei King, jangan lupakan fitnahnya pada Junjiu. Tetapi pada saat ini, keterkejutan telah menghilangkan keberaniannya untuk berbicara. Tidak tahu, pikirkan sedikit lagi. Sebelum memfitnah orang lain kali. Trik bodoh semacam ini terlalu rendah. Junjiu melengkungkan bibirnya, tersenyum arogan dengan perut hitam, dan alisnya sombong. Tepuk tangan, Xing Luochen, Hong Ying, dan Fei King sepertinya telah ditampar lagi. Level terlalu rendah, mereka ditertawakan. Hong Ying mengertakkan gigi dan menatap Junjiu. Junjiu, jangan terlalu berpuas diri. Junjiu, kenapa tidak? Aku membuat obat mujarab yang sangat mengejutkanmu sampai kamu tidak percaya. Kamu bahkan tidak bisa menemukan apoteker yang bisa dibandingkan denganku. Saya mengandalkan Anda bangga dengan keahlian Anda. Apakah Anda tidak menyukainya? Tunggu sebentar. Petik 2. Kau sangat tampan. Mata Ji Yiming berbinar dengan bintang-bintang kecil kekaguman. King Yu dan yang lainnya juga terkejut, menatap Junjiu dengan takjub dan kagum, menakjubkan. Junjiu, Xing Luochen mengepalkan tinjunya. Tanpa diduga, Junjiu bahkan tidak memandangnya. Setelah mengangkat tangannya untuk membiarkan King Yu dan yang lainnya menyingkirkan kotak pil itu, Junjiu bertanya pada Fang Gu. Bagaimana, ini cukup untuk saya lewati? Petik 2. Bibi Fang tidak bisa melihat ekspresi apapun di wajahnya. Sejak Junjiu mengeluarkan pil, dia diam-diam menatap Junjiu. Lian Xing Luochen dan yang lainnya memfitnah Junjiu dan bertarung satu sama lain. Fang Gu bahkan tidak ikut campur. Bibi Fang tertegun. Dia tidak percaya bahwa Junjiu memiliki bakat yang mengerikan untuk memurnikan obat. Orang tua Mingning Junjiu, tidak ada yang tahu cara membuat alkimia. Bagaimana dia bisa? Fang Gu juga tidak percaya bahwa seseorang dari 5 sekolah dan 10 kerajaan bisa mengajari Junjiu berjalan seperti ini. Fang Gu berani mengatakan bahwa kualitas 10 ramuan Junjiu hanya dapat disempurnakan oleh 3 apoteker peringkat tertinggi di Istana Taihuang. Yang lain tidak bisa. Bagaimana dia melakukannya? Benarkah itu anugerah dari Tuhan? Tidak ada yang bisa menandinginya. Fang Gu, suara Junjiu sedikit lebih dingin. Setelah pulih, Fang Gu mengerutkan kening. Akhirnya, dia mengangguk, kamu lulus. Tapi kamu tidak akan seberuntung itu sepanjang waktu. Semakin jauh kamu ke belakang, semakin sulit dan berbahaya. Junjiu, apakah kamu benar-benar tidak berhenti? Mendengar kata-kata Fang Gu, ekspresi semua orang sedikit aneh. Junjiu tersenyum dingin, dan berkata, aku selalu mengandalkan kekuatan. Hanya saja keberuntunganku lebih baik daripada orang biasa, jadi mengapa aku harus berhenti ketika aku yakin akan menang? Bibi Fang terdiam. Apa yang dia katakan sangat masuk akal sehingga saya tidak bisa membantahnya. Awalnya, sudah jelas bahwa Junjiu akan mempersulitnya, jadi dia harus berhenti dan diusir jika dia gagal. Akibatnya, wajahnya ditampar dan dia selesai. Tidak hanya itu dilakukan, itu juga sangat bagus. Fang Gu hanya bisa mengerutkan kening, memutar kepalanya untuk memikirkan cara lain. Dia harus membiarkan Junjiu kalah. Siapapun bisa berhasil, siapapun bisa mengikuti perlombaan itu. Tapi dia tidak bisa, hanya dia yang tidak bisa pergi, tidak bisa tampil di depan sekelompok orang di rumah Taihuang. Fang Gu mengepalkan tangannya,
Sepertinya dia harus memikirkan rencana yang paling sulit dan berbahaya. Semua orang pergi, meninggalkan Xing Luochen dan yang lainnya berdiri kaku di tempat. Ketika tidak ada yang tersisa, Xing Luochen langsung memelototi Xing Luochen dengan mata galak dan marah. Fei Qing, aku memanggilmu ke sini untuk bersaksi bahwa Jun Jiu curang. Aku tidak memintamu menjadi patung. Petik 2, sial, kakak Xing. Hong Ying tiba-tiba memanggil Xing Luochen, matanya berputar dan dia berkata, aku mengetahui bahwa Fang Gu memiliki masalah dengan Jun Jiu. Dan dia jelas bertarung melawan Jun Jiu. Mengapa tidak kita beritahu guru dan lihat apakah kita bisa memenangkannya? Bibi Fang akan berurusan dengan Jun Jiu bersama-sama. Oh, dia hanya ingin mengirim Jun Jiu pergi, bukan membunuhnya. Xing Luochen mendengus dingin. Popi merah tersenyum. Dia tersenyum kejam dan kejam, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Algojo wanita dari tahanan langit akan muncul dengan beberapa ide jahat lagi. Hong Ying mencondongkan tubuh ke telinga Xing Luochen dan berbisik, kakak Xing, jangan biarkan Bibi Fang tahu. Katakan padanya, kami tidak menyukai Jun Jiu, dan kami ingin Jun Jiu pergi. Dia pasti akan membantu kami. Ayo ubah penilaian dan diam-diam membunuh Jun Jiu. Bab 434, tes pertama. Kecuali Jun Jiu yang sengaja mempersulit, King Yu yang lain dan yang lainnya selesai dalam kelompok dan lulus. Dapat dikatakan bahwa setelah dibandingkan, mereka lulus ujian dengan mudah. Mau tak mau bertanya-tanya mengapa Fang Gu ingin bertarung melawan Jun Jiu. Mereka belum pernah melihat Ling Sukuan sebelumnya, jadi mereka tidak bisa menjadi musuh. Pada hari ini, mereka semua menerima berita dari Fang Gu, dan mereka meninggalkan Akademi Huxin dan datang ke lembah 100 mil di belakang Gunung Akademi Tiansu. Tim dibagi menjadi dua sisi, satu Hong Ying dan yang lainnya berpenampilan buruk, dan yang lainnya adalah Jun Jiu dan yang lainnya. Fu Linzan mengerutkan kening dan menatap mereka, lalu kembali menatap Jun Jiu dan berkata, Jun Jiu, kamu ikut dengan kami kali ini. Bibi Fang tidak akan melawanmu lagi, kan? Masih, percaya Zong memberitahuku bahwa Bibi Fang sangat baik. Ada apa? Ji Yiming berkata dengan marah. Pertarungan khusus untuk wanita muda itu. Dan sengaja membuat penilaian yang sulit, sobat. Kakeknya ditipu. King Yu dan Fu Linzan mengangguk setuju. Melihat ini, Mu Jingyuan menghela nafas. Dia menatap Jun Jiu, tidak peduli apa kali ini, ayo pergi bersama. Jun Jiu tersenyum tipis, mengangguk dan berkata ya. Dia mendongak ke baskom. Mereka sekarang berdiri di mulut cekungan, dan sekilas terlihat gunung bergelombang, hutan lebat tertutup salju putih, dan tanah tertutup embun beku. Namun, gunung-gunung di cekungan semuanya halus dan lembut. Jun Jiu menebak bahwa penilaian kedua ini pasti berhubungan dengan baskom. Tapi apa penilaiannya? Jun Jiu tidak tahu mengat macam apa yang akan dibuat Fang Gu untuk menghadapinya. Saat dia berpikir, Ji Yiming berteriak, kami datang. Jun Jiu mendongak dan melihat Fang Gu dan Din Tiansu berjalan satu demi satu. Mereka semua memandangnya, tetapi yang pertama memiliki hati yang berat, sementara yang kedua ingin membunuhnya dengan kejam dan kemudian dengan cepat. Jun Jiu berpikir, jika bukan karena godaan kunci waktu di tangannya, mereka akan memburunya ratusan kali. Mata tertunduk berkedip, dan bantalan daging ditekan di punggung tangan Jun Jiu. Xiao Hu berkedip pada Jun Jiu, dan berkata kepadanya dari lubuk hatinya, Tuan, jangan khawatir. Kami akan memukuli mereka sampai mati jika mereka berani datang. Jika kami tidak bisa mengalahkan mereka, kami akan menutup pintu dan taruh tinta di atasnya. Jun Jiu meludah. Tutup pintunya dan biarkan tinta menggoda. Apa-apaan ini? Suara Mo Yue yang dalam dan menggoda tiba-tiba terdengar di telingaku. Dia berkata, Jiwer kecil membutuhkanku. Isyarat, pandangan, sentuh bel, atau panggil aku. Aku selalu di sini. Mulutnya tiba-tiba menjadi lebih dalam. Jun Jiu menjawab dari lubuk hatinya, oke, aku tahu. Dia tidak tahu seberapa manis, seberapa cerah dan menarik senyumnya di mata orang lain. Mendongak dan melihat tatapan semua orang, Jun Jiu acuh tak acuh untuk sesaat, dan tatapan dingin yang mengancam membuat mereka segera menoleh. Jun Jiu kemudian menatap Fang Gu dan Din Tiansu. Dia ingin tahu, apa penilaian kedua. Fang Gu memberi isyarat agar mereka berkumpul di depan. Namun, berdiri bersama juga merupakan perbedaan antara Ming Huang dan Xing Luochen. Melihat ini, Bibi Fang tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengumumkan penilaian kedua. Fang Gu berkata, tes pertama adalah menguji bakatmu.
Itu membuktikan bahwa kamu cukup berbakat untuk berpartisipasi dalam kompetisi di Istana Taihuang. Sekarang tes kedua adalah menguji otak dan kekuatanmu. Apakah kamu tidak melihat bahwa mereka semua sedang terburu-buru? Yin Cece tersenyum, Xing Luochen melirik Jun Jiu dan yang lainnya. Tatapan matanya membuat jantung King Yu berdetak kencang secara naluriah, dengan firasat buruk. Bibi Fang menatap Xing Luochen dengan marah. Chen meliriknya, lalu berkata, untuk penilaian ini, Anda harus memasuki bidang binatang roh. Yaitu, baskom di belakang Anda. Bidang binatang roh ada di baskom di sini, dan itu adalah tempat untuk penilaian Anda. Sebelum menyelesaikan tugas, siapa mereka juga tidak diizinkan meninggalkan Spirit Beast Field selama setengah langkah. Begitu mereka mengetahuinya, mereka akan segera didiskualifikasi dan dikeluarkan dari Akademi Tiansu. Apakah kamu mengerti? Semua orang menjelaskan. Serempak. Berikutnya adalah tugas. Fanggu, tugasmu adalah menangkap binatang roh di ladang binatang roh di baskom, menjinakkannya dan membawanya kembali. Petik 2. Binatang roh apa yang akan kita tangkap? Tanya Mu Jingyuan. 1 orang dan 1 binatang roh tingkat ke-7. Dekan Tiansu yang berbicara. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tersentak. Melihat Xing Luochen dan yang lainnya, dia tidak terkejut sama sekali. Sepertinya saya sudah lama mengetahuinya. Mereka tidak mengajukan pertanyaan, dan penilaian itu sendiri tidak adil. Berada di Akademi Tiansu adalah jalan pintas bagi Xing Luochen dan yang lainnya. Selama tidak berlebihan, tidak akan ada yang peduli. Fanggu mengambil kata-kata itu dan melanjutkan, ingat, hanya ada 9 binatang roh dari tingkat ke-7. Kebetulan Anda masing-masing memiliki 1 kepala. Jika Anda membunuh binatang roh, Anda harus melenyapkan salah satunya. Mengingat Anda kekuatan tidak merata, batas waktu 1 bulan sangat longgar. Mereka mengerutkan kening dan tidak menjawab. Binatang roh tingkat ke-7 hampir sama kuatnya dengan guru roh besar tingkat ke-3. Jika spesiesnya spesial, kekuatannya bahkan lebih kuat. 1 bulan tidak dianggap mudah. Beri mereka kesempatan untuk menemukan binatang roh dan kemudian tangkap. Dari kelihatannya, mereka tidak bisa pergi bersama sebagai sebuah tim. Mu Jingyuan diam-diam menatap Jun Jiu dan yang lainnya. Semakin banyak orang di sana, mereka akan menakut-nakuti atau mengingatkan binatang roh itu. Dan jika Anda menangkapnya, bagaimana Anda membaginya? Mereka tidak memiliki keuntungan. Fanggu memandang Jun Jiu, ayo pergi. Hari ini tidak dihitung, dan waktu akan mulai dihitung mulai besok. Jika ada di antara kalian yang ingin berhenti, kalian dapat menembakkan panah yang keras, dan seseorang akan menghabisi kalian. Akhir kalimat, Fanggu jelas-jelas beritahu Jun Jiu. Semua orang mengerti, dengan ekspresi yang berbeda. Mereka berbalik dan berangkat untuk memasuki medan binatang roh di baskom. Sekarang adalah musim dingin terdingin, tanah tertutup embun beku, dan bahkan bilah rumput pun membeku menjadi es. Sulit untuk turun dari tanah. Ditambah lagi dengan cuaca yang dingin, pakaian yang tebal harus dikenakan, sehingga semakin sulit untuk bergerak. Mereka berjalan untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh. Melihat ini, kepala semua orang semakin besar. Dengan medan dan cuaca seperti itu, hanya ada 1 bulan tersisa. Bagaimana kita bisa menangkap makhluk roh itu? Fu Linzan mengeluh. Jun Jiu melirik mereka. Dia memeluk Xiao Wu dan berkata dengan dingin, sebaiknya kita berpisah. Kalau tidak, jika kita pergi bersama, akan sulit untuk menangkap cukup banyak binatang roh tingkat 7. Itu adalah binatang roh tingkat 7. Bukan kubis di jalanan. Meski tepat ada 9 kepala, 1 kepala sudah cukup untuk masing-masing kepala. Tapi sulit ditemukan. Tapi saudari junior, medan dan cuacanya terlalu berbahaya bagi kita untuk pergi secara terpisah. King Yu keberatan. Dia jarang menolak. Jun Jiu, tapi begitu dia membuka mulutnya, itu akan menjadi masalah besar, bukan hanya karena tempat ini, tapi juga karena tahanannya. King Yu sangat khawatir penjara Tian akan membawa pergi Jun Jiu. Saat mereka mendapatkan harta itu, suster junior pasti akan mati. Tiba-tiba, Fu Lin Suang, yang sedang berjalan di depan, berhenti, dan pupil matanya sedikit melebar. Dia berkata, lihat, apa itu? Semua orang melihat ke atas dan tertegun. Tapi segera Ji Yiming sadar dan bertanya dengan bingung, itu hanya makhluk roh yang membeku sampai mati. Ada apa? Ada apa? Ini bukan binatang roh biasa. Jun Jiudai mengerutkan kening, situasinya tidak baik.
Bab 435. Junjiu berjalan mendekat, menundukkan kepalanya dan menatap dingin ke mayat monster besar di tanah. Cuacanya sangat dingin, dan tubuhnya tertutup lapisan es tipis, tetapi masih terlihat jelas. Junjiu berkata, ini adalah binatang spiritual tingkat ke-7, singa batu emas. Terkenal, karena tubuhnya sekeras batu, sangat sulit untuk dibunuh ketika pertahanannya di atas. Tapi binatang roh tingkat ke-7 mati dengan menyedihkan di sini. Mendesis, Ji Yiming tersentak, wajahnya menjadi pucat. Binatang roh tingkat ke-7 tidak bisa dibekukan sampai mati. Itu dibunuh oleh seseorang. Ups, hanya ada 9 binatang roh tingkat 7 secara total, dan 1 mati di sini. Bukankah salah satu dari mereka ditakdirkan untuk tersingkir bahkan sebelum mereka mulai? Pada saat yang sama, mereka sangat bingung, siapa yang membunuh makhluk roh tingkat ke-7 ini. Junjiu, binatang roh ini terbunuh pagi ini. Menurut tingkat embun beku, seharusnya 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu, kami berangkat dari Huxinyuan, kata Mu Jingyuan dengan cemberut. Fu Linzan memandang Junjiu dengan ekspresi serius dan dalam. Dia bertanya, bagaimana kalau kita berbalik dan memberitahu Fang Bu bahwa mereka telah kehilangan binatang roh tingkat ke-7 dan membiarkan mereka berbaikan lagi? Kalau tidak, itu tidak adil. Sambil menggelengkan kepalanya, mulut Junjiu meringkuk. Menjadi sinis mengejek, dia berkata, apakah kamu tidak curiga bahwa mereka membunuh makhluk roh ini? Apa? Semua orang terkejut. Junjiu melanjutkan dengan mengatakan, binatang roh tingkat ke-7 luar biasa dalam kekuatan dan kebijaksanaan. Singa batu emas ini dapat mengejar guru roh besar tingkat ke-4, tetapi dia dipenggal dalam 2 gerakan. Tidak ada jejak serangan cepat, akurat, dan kejam. Ragu-ragu, Junjiu menunjuk ke luka Jin Yanshi untuk menunjukkannya kepada mereka. Mereka yang dapat mencapai kecepatan dan kekuatan seperti itu adalah Din Tiansu atau Bibi Fang. Pemikiran Junjiu tajam, matanya menjadi gelap dengan dingin. Dia 100% yakin bahwa mereka membunuh singa batu emas ini hanya untuk menghadapinya. Hanya ada 9 binatang roh tingkat ke-7, dan membunuh 1 di muka ditakdirkan untuk melenyapkan 1 orang. Dialah yang mereka pilih. Di mata yang dingin dan haus darah, permusuhan berangsur-angsur muncul. Cukup. Lagi dan lagi, akankah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang Buddhis dan tidak akan melawan? Tiba-tiba melihat ke puncak pohon, Junjiu memberi isyarat. Kedua burung di pohon itu segera mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh, dan terbang ke tempat tujuan untuk membawa perintah baru Junjiu. Kecuali King Yu, tidak ada dari mereka yang tahu apa yang dilakukan Junjiu, dan mereka pasti sedikit lebih penasaran di hati mereka yang berat. Junjiu menarik pandangannya, menatap mereka dan berkata, tampaknya kita tidak boleh bertindak secara terpisah. Silakan, tangkap makhluk roh itu bersama-sama terlebih dahulu, lalu taklukkan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Oke, dengarkan kamu, aku tidak berpendapat. Semua orang setuju. Mereka melewati tubuh singa batu emas dan terus masuk lebih dalam ke peternakan binatang roh. Di luar peternakan binatang roh, Din Tiansu menatap cermin air di depannya dan tersenyum sinis. Fang Bu juga berdiri di sampingnya, menatap kemajuan Junjiu dan kelompoknya di cermin air. Secara alami, mereka juga melihat adegan Golden Rock Lion barusan. Dengan senyuman di dalam, Din Tiansu mengangguk ke arah Bibi Fang. Singa batu emas terlalu merepotkanmu, Fang Bu. Tidak perlu berterima kasih kepada kami, tujuan kami sama, yaitu membiarkan Junjiu gagal dan berhenti. Tapi, Dekan Tiansu, kamu tidak akan takut dihukum jika kamu meninggalkan cermin air pada mereka. Apakah kamu menemukannya? Bibi Fang berbalik untuk bertanya padanya. Hahaha, Din Tiansu mengangkat kepalanya dan tertawa, matanya seram dan tajam dan dia berkata, jangan khawatir, cermin air dan panduan obat ini ditempatkan pada 1 orang. Mereka tidak akan mengetahuinya. Selain itu, ada cermin air nanti Junjiu. Saat Junjiu dalam bahaya nanti, bagaimana kita bisa menyelamatkan dia? Petik 2. Kata-kata Din Tiansu berarti sesuatu. Gu Fang mengangguk tanpa berpikir mendalam tentang apa yang dikatakan Din Tiansu. Dia sedikit mengernyit dan khawatir. Din Tiansu menatapnya tanpa alasan, dan bertanya, aku ingin tahu apakah lelaki tua itu bisa bertanya pada Bibi Fang, mengapa harus Junjiu gagal. Dia menyinggungmu. Anda benar-benar membiarkan Fang Bu menangkap elang macan tutul bermata 3, hanya untuk membuatnya kalah. Mengernyit semakin dalam,
Fang Gu menatap tajam ke arah Din Tiansu. Dia menegur dengan acuh tak acuh, lebih baik Din Tiansu tidak tahu terlalu banyak. Petik 2. Ya, lelaki tua itu melangkahi. Din Tiansu meminta maaf di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia kejam dan menghina. Bibi Fang hanya ingin Jun Jiu gagal, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka menginginkan nyawa Jun Jiu. Dan obat yang menurutnya salah. Sesuatu terjadi ke Fang ketika saya bergegas, saya hanya akan melihat mayat King Yu, Mu Jingyuan dan yang lainnya tercabik-cabik oleh elang macan tutul bermata 3. Adapun Jun Jiu, kepala sekolah Tiansu menurunkan kelopak matanya untuk menyembunyikan senyumnya. Jun Jiu ditangkap oleh Xing Luochen sejak lama sekarang, tunggu saja mereka menyiksa secara diam-diam, temukan harta karun rahasia, lalu tarik kulit dan tendon Jun Jiu, mencabik-cabik Jun Jiu. Fang Gu tidak pernah membayangkan bahwa dia digunakan oleh mereka, namun Din Tiansu masih curiga mengapa Fang Gu ingin bertarung. Tanda tanya, untuk Jun Jiu, motifnya tidak diketahui, yang tidak bisa dipercaya. 2 hari kemudian, Jun Jiu dan yang lainnya berjuang untuk masuk jauh ke medan binatang roh di Baskom. Pada saat ini, mereka berlari kencang, bolak-balik, bermanuver, dan melompat ke puncak pohon, dengan hati-hati menghindari bobbing, sambil fokus mengejar makhluk roh tingkat ke-7 di depannya. Itu adalah monyet kilin. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan sekilas terlihat seperti kilin, tetapi ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah monyet, licik dan gesit, Au-au berteriak dan memanjat pohon untuk menghibur dan menggoda mereka. Dari waktu ke waktu, dia menyemprotkan bola api ke belakang untuk menyerang. Boom! Jun Jiu melompat ke samping untuk menghindari bola salju yang dilemparkan oleh monyet kilin dengan licik. Dia berkata, menyebar dan mengelilinginya. Fu Lin Suang dan aku yang tercepat, kami mencegatmu dan mengepung. Kalau begitu mari kita lakukan bersama. Jangan ragu untuk bergerak, jangan takut terluka. Selama saya tidak mati, saya bisa sembuh. Petik 2. Suara itu semakin dingin, dan semua orang terkejut ketika mendengarnya. Monyet kilin membuat Jun Jiu marah. Geser, Jun Jiu dan Fu Lin Suang bergegas bersama. King Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa malu saat melihat kecepatan Jun Jiu. Mereka tidak sebaik Jun Jiu, seorang guru spiritual tingkat 8. Segera mengertakkan gigi dan mengejar ke depan dengan putus asa. Jun Jiu menginjak dahan, tubuhnya menginjaknya dengan ringan, tetapi daunnya sedikit bergetar. Melompat, Jun Jiu, Xiao Wu. Xiao Wu berjongkok di bahu Jun Jiu, dan melompat keluar setelah mendengar ini. Itu mengangkat pembalut, dan paku-paku itu tertembak. Monyet kilin secara naluriah merasakan paksaan yang mengerikan pada kucing putih kecil itu. Ia mencicit dan bersembunyi, sambil menyemprotkan bola api ke Xiao Wu. Meong, Xiao Wu berguling di udara untuk menghindarinya, mendarat dan bergegas untuk menepuk pantat monyet kilin dengan cakarnya. Mencicit, monyet kilin menjerit, dan ada 3 bekas luka di pantat merahnya, dan dagingnya terkoyak. Dia masih ingin lari, dan ketika dia mengangkat kepalanya, Jun Jiu dan Fu Lin Suang memblokir jalan mundurnya dari kiri ke kanan, dikelilingi oleh King Yu dan yang lainnya. Monyet kilin terkejut dan ketakutan, mata hijaunya tertuju pada Ji Yiming dan segera bergegas. Ia memiliki kebijaksanaan dan tahu cara memetik buah persik yang lembut. 5 kecil, panggilan dingin datang. Xiao Wu bergegas ke depan Ji Yiming dan melambaikan cakarnya yang tajam ke arah monyet kilin. Langsung ketakutan, monyet unicorn berteriak dan ingin bersembunyi. Pada saat ini, seutas tali dilemparkan dan melilit leher monyet unicorn. Menariknya ke belakang dengan keras, Jun Jiu melangkah maju dan menginjak kepala monyet kilin sehingga tidak bisa bergerak. Bersambung.